Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Bagaimana jadinya jika sepasang suami istri yang pernah saling mencintai, namun kini mereka justru saling merencanakan kematian satu sama lain demi uang asuransi. Dan inilah sebuah kisah rumah tangga paling kacau yang pernah kalian lihat, karena setiap harinya bisa saja menjadi hari terakhir bagi mereka untuk hidup di dunia. Film dibuka dengan memperlihatkan Daniel yang berprofesi sebagai sutradara, dan tampak dari raut wajahnya Daniel selama ini hidup tertekan. Terlebih lagi ia mengalami masalah finansial yang membuat hidupnya diambang kebangkrutan. Hey, decent day, right? Entah apa yang dipikirkan oleh Daniel tatkala dirinya terkesan seolah memaksakan cerita serta menanamkan sugesti pada temannya bahwa ia akan pergi berlibur dengan sang istri untuk memanjat tebing yang berbahaya, dan Daniel terlihat telah menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk rencananya. Do you think we take the boat out? Tomorrow, noon. Don't be late. Setelah itu Daniel mengunjungi ayahnya yang seorang pensiunan marinir di rumah sakit untuk memberitahukan bahwa dirinya dengan sang istri akan menggunakan kabin milik si ayah untuk berlibur. Dan disinilah sejatinya Daniel juga melakukan hal yang sama dengan menanamkan sugesti terhadap si ayah agar rencana buruknya berhasil dengan sempurna. Big hike for Saturday. Is she still with you? I thought you fucked that up. Setibanya di rumah, terlihat kediaman yang Daniel tempati terpasang iklan untuk dijual, dan Daniel menutupi peralatan yang ia bawa pada bagasi. Dan setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan sosok Lisa, istrinya Daniel, yang terpaut perbedaan umur 10 tahun lebih muda. Okay. Di tengah perjalanan terlihat jelas bahwa rumah tangga Lisa dan Daniel sedang berada di ambang kehancuran tatkala mereka selalu saja berdebat yang berujung pertengkaran. Bahkan mereka berdua telah pisah ranjang selama 2 tahun, dan liburan kali ini tak seperti liburan keluarga konvensional pada umumnya, karena kedua pasangan ini telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Sesampainya di kabin, Lisa pun mengambil kunci yang disimpan di atas kusen pintu, sedangkan Daniel berjalan menuju gudang lalu menemukan 3 pucuk senjata lengkap dengan magazinnya. Dan setelah itu Daniel mulai membersihkan seluruh area kabin menggunakan peralatan yang tersedia, namun tanpa disadari peralatan inilah yang nantinya akan berubah menjadi alat yang mematikan. Selanjutnya Daniel berusaha menyenangkan Lisa dengan membuatkan makanan favoritnya, namun lagi dan lagi Lisa sangat tak memberikan apresiasi walau sedikit pun, sehingga momen yang seharusnya bahagia ini rusak begitu saja karena mereka berdua saling tak mengerti rasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Hey. And those peppercorns, you can't get them on the East Coast. I wanted this meal to be really special. Your favorite food? Give you a really nice... Steak's not my favorite food. Okay. Pada malam harinya Daniel kembali berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Lisa bermain susun kata, namun Lisa tak menunjukkan respon yang baik dan terkesan enggan untuk berdamai. I'm going to bed. Don't do this. Please don't do this. Pada pagi harinya tampak Daniel memunguti batu satu persatu hingga mencapai berat puluhan kilo, dan setelah itu tas yang berisikan batu tersebut ia letakkan pada bagasi perahu. Lalu selanjutnya Daniel mengambil peralatan yang telah ia beli, dimulai dari gergaji, tali pengikat, serta menyiapkan sehelai kain putih untuk dibasahi cairan bius. Namun Daniel menunjukkan tampang keraguan saat akan menghabisi nyawa istrinya. Lalu tiba-tiba
Daniel pun tersadar dari pingsannya lalu mendapati kedua tangan serta kakinya telah terikat dan disinilah Daniel menyadari bahwa Lisa istrinya juga mempunyai rencana yang sama dan Lisa meminta Daniel menjelaskan fungsi dari setiap alat benda yang ia kumpulkan. Maka Daniel menerangkan bahwa tali akan digunakan untuk mengikat tubuh dan tentunya gergaji akan digunakan untuk memotong, sedangkan untuk batu yang disimpan nantinya bagian tubuh itu akan ditenggelamkan dengan batu agar tidak mengapung di permukaan. Sementara rencana Lisa cukup tampak sederhana, yaitu hanya dengan menembak kelapa suaminya lalu menguburkannya di tengah hutan. It fucking comes. Ow! You know what? Ow! Let's just talk about this. It's time to say goodbye. Tak lama kemudian pembantu mereka bernama Henry pun muncul dari belakang lalu menyerang Lisa hingga tak sadarkan diri karena ternyata 5 hari yang lalu Daniel telah bersekongkol dengan Henry untuk menghabisi Lisa dan sebagai bayarannya asuransi kematian Lisa memiliki nilai 2 miliar rupiah dan mereka berdua akan membagi rata uang tersebut. Shit to do, man. Setelah tersadar dari pingsannya, Daniel pun menanyakan kepada Lisa apa maksud dan tujuan Lisa membunuhnya. Maka Lisa mengatakan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dirinya merasa selalu dikekang. Tak pernah memberi peran kecil kepada Lisa di dalam film yang Daniel buat dan puncaknya adalah Daniel terus saja menghabiskan uang hingga terlilit hutang yang berakibat rumah serta kendaraan terpaksa dijual. Maka Lisa yang tak sanggup lagi hidup tertekan lalu memutuskan untuk menghabisi nyawa Daniel agar mendapat uang asuransi. Lalu Henry yang mendengar kata asuransi pun mengatakan bahwa dirinya dijanjikan uang 1 miliar untuk menghabisi Lisa, dan atas pengakuan Henry membuat Lisa terkejut lalu ingin menyampaikan sesuatu, namun Lisa dibekap oleh Daniel hingga tak bisa berbicara. Okay. Oh boy. Henry yang tersadar ada yang disembunyikan oleh Daniel pun balik mengancam lalu meminta Daniel untuk segera melepaskan serta membiarkan Lisa berbicara. Dan disinilah Henry mengetahui bahwa nilai uang asuransi yang sebenarnya berjumlah 20 miliar. Maka sepasang suami istri ini saling membuat tawaran baru yang menggiurkan terhadap Henry agar dapat membantu salah satu dari mereka, dan Daniel melakukan penyerangan terhadap Henry. Di saat lengah maka terjadilah pertengkaran mereka masih terus berlanjut hingga berubah menjadi aksi kejar-kejaran. Namun sial bagi Daniel, peluru pada senjatanya telah habis dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Lisa untuk menyerang balik. Sebagai pasangan suami istri tentunya pertengkaran yang sedang mereka lakukan saat ini merupakan pertengkaran yang sangat ekstrim. Lalu tiba-tiba senjata yang mereka perebutkan meledak menghantam plafon rumah, lalu terdengar suara meringis kesakitan hingga 3 orang yang entah dari mana asalnya terjatuh mengenai Lisa hingga mereka tak sadarkan diri. Dua hari sebelumnya diperlihatkan dengan ketiga orang tersebut merupakan satu sipir penjara yang membebaskan 2 narapidana secara diam-diam dikarenakan Allegra selaku sipir jatuh cinta kepada Peter yang berambut putih, sedangkan Teddy, pria bertubuh kekar, merupakan sahabat dari keduanya, dan mereka menemukan kabin di dalam hutan untuk bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Satu hari kemudian mereka melihat kedatangan Daniel dan Lisa lalu memutuskan untuk bersembunyi di atas plafon, dan di sana mereka mengamati dan mengetahui seluruh masalah rumah tangga Daniel dan Lisa. Lalu tak lama setelah itu mereka juga melihat kedatangan seorang pria yang tak lain adalah Henry, dan kedatangannya semakin memicu pertengkaran yang lebih besar mengakibatkan letusan senjata Lisa dan Daniel mengenai spakbor belakang milik Teddy.
sehingga mereka bertiga jatuh ke lantai. Dikarenakan mereka bertiga merupakan buronan kepolisian, maka tentunya akan sangat membutuhkan uang untuk melarikan diri, dan oleh sebab itulah mereka meminta uang tunai secara paksa. Bahkan terkesan sangat tak manusiawi tatkala Allegra menyuruh Teddy si pria bertubuh kekar untuk melakukan penyodokan terhadap Daniel, sehingga Lisa mulai merasakan kasihan pertanda masih ada sisa perasaan. Maka Lisa mengatakan jikalau dirinya mempunyai tabungan terakhir sekitar 800 juta yang disimpan pada sebuah bank. Lisa, do something! I have money, I have... Wasn't so hard now, was it? Pada malam harinya Daniel dan Lisa diikat bersama pada satu tiang, dan disinilah Lisa mengungkapkan bahwa pada saat pertama kali melihat Daniel, ia sangat merasakan jatuh cinta sempurna, namun ia tak mengerti mengapa semua itu memburuk sehingga Lisa sengaja tidur dengan pria lain, bahkan sengaja ingin ketahuan untuk melihat respon Daniel. Lalu Lisa mengucapkan kata maaf atas tindakan egoisnya yang salah dalam mencari perhatian. Selanjutnya Daniel berteriak memanggil komplotan buronan lalu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, dan setelah Teddy melakukan pemeriksaan barulah Daniel diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan tak lama berselang ketika Daniel telah keluar, tampak ia telah bersiap dengan kaos kaki yang berisikan bola biliar, sehingga pukulan itu mampu membuat Teddy jatuh tersungkur untuk sementara waktu. Beralih kepada Allegra serta Peter yang melihat rekannya cedera pun diliputi rasa amarah terhadap kedua pasangan suami istri, sehingga para buronan mencari Daniel dan Lisa keluar kabin padahal mereka telah kembali masuk. Namun sialnya Teddy yang kehabisan baterai juga kembali pada kabin, sehingga Teddy langsung menemukan Lisa dan bersiap akan menghabisinya. Maka Lisa mengatakan jikalau saat ini ia tengah mengandung anak dari selingkuhannya, padahal semua itu hanyalah trik dari Lisa agar dirinya bisa memberikan waktu bagi Daniel untuk menyerang. Maka terjadilah Peter dan Allegra yang melihat kondisi Teddy pun dibuat sangat emosi yang berfire-fire lalu mencari ke segala sudut rumah. Sementara Daniel dan Lisa bersembunyi di dalam sebuah lemari, dan disinilah Daniel mengakui kesalahan serta meminta maaf akan ketidaksanggupannya menjaga utuhnya rumah tangga. Lalu mereka hanyut di dalam tangis yang menandakan cinta itu masih ada, dan Daniel meminta Lisa untuk lari menuju perahu sedangkan dirinya akan melawan Peter terlebih dahulu. Fucking bitch! Kendali pun kini sepenuhnya berada pada komplotan buronan. Terlebih lagi Teddy masih hidup, sehingga saat ini Daniel serta Lisa hanya bisa pasrah dan bertahan sampai titik darah penghabisan. Melted my old scoutmaster. Never done. Who fucked up my window? 6 jam sebelumnya ketika sahabat dari ayah Daniel melintasi kabin yang tampak kacau, maka dirinya menghubungi ayah Daniel lalu memberitahukan tentang keadaan kabin, sehingga si ayah yang merupakan seorang mantan marinir dengan mudahnya melumpuhkan perawat rumah sakit, bahkan mampu merebut paksa mobil milik perawat tersebut. You motherfucker! You asshole! No thanks.
Begitulah cara ayah Daniel bisa sampai ke kabin dan kepribadian jiwa tentaranya masih melekat sangat kental tatkala si ayah tanpa banyak cincong mengambil senapan lalu melepaskan tembakan bahkan tanpa kedipan. Namun tiba-tiba Allegra menyerang si ayah dari belakang yang menyebabkan luka fatal sehingga Peter kembali diuntungkan oleh keadaan dan si ayah meminta Daniel serta Lisa agar dapat segera pergi sementara si ayah harus tewas meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Go. Lisa, wake up. I need you to get to the boat. Where are you going? I don't want to lie to you ever again. Beralih kepada Allegra yang terluka akibat tembakan shotgun dari mendiang ayah Daniel pun, dirinya langsung diputuskan oleh Peter sang kekasih karena Allegra telah cacat sehingga Peter kini berfokus mencari keberadaan Lisa si pemilik rekening yang sedang berlari menuju perahu. Where are we going? Sementara Daniel yang kini tampak tak lagi seperti seorang pengecut justru kembali ke dalam kabin karena dirinya telah membuang semua rasa keraguan dan hal itu ia buktikan dengan tanpa belas kasihan Daniel menghabisi nyawa Allegra. Setelah itu Daniel pun segera menyusul sang istri yang saat ini tengah ditawan dan dibawa oleh Peter untuk mengambil uang dan Daniel berusaha sekuat mungkin bertahan dari derasnya air untuk menyelamatkan Lisa. Berhasil naik ke atas kapal maka Daniel pun langsung menyerang Peter namun mereka masih tak sanggup mengalahkan narapidana yang berpengalaman sehingga mereka menggunakan seluruh peralatan yang ada untuk dijadikan sebagai senjata hingga puncaknya Lisa mengambil tas berisikan batu yang sebelumnya dipersiapkan Daniel untuk menghabisi Lisa namun kini batu itu Lisa pergunakan untuk menyelamatkan keluarganya. Sialnya tali jangkar yang menyeret Peter juga tersangkut pada kaki Daniel hingga ia pun juga ikut terseret dan disinilah Daniel telah pasrah dengan keadaan serta ikhlas dengan takdir namun Lisa yang saat ini bisa saja membiarkan sang suami tewas untuk mendapatkan uang asuransi tapi Lisa justru menyelamatkan Daniel karena rasa cinta di dalam hatinya lebih kuat dari rasa kecewanya. Setelah semua selesai, Daniel pun meminta maaf karena telah mencoba untuk menghabisi nyawa Lisa dan mereka memilih untuk bertahan dan berjanji akan melewati masa sulit bersama. I'm sorry I tried to kill you. I'm sorry I tried to kill you too. Yeah. Untuk memperbaiki masalah finansial rumah tangga maka Lisa memanfaatkan seluruh kejadian yang telah mereka lewati menjadi sebuah cerita bahwa mereka berdua mampu bertahan dari serangan 3 orang buronan kepolisian sehingga cerita Lisa ini menjadi viral yang menjadikan produser mengangkat kisah mereka menjadi sebuah film yang disutradarai langsung oleh Daniel dan Lisa sebagai aktor utamanya. No. Cut! Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terkadang rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus dan terkadang masalah terbesar bukanlah kemiskinan atau kegagalan melainkan kurangnya cara berkomunikasi dan ketidakmampuan untuk saling memahami perjuangan dari pasangan seperti halnya Daniel yang telah berjuang keras untuk hidup yang lebih baik namun tak pandai dalam menunjukkan perasaan yang menjadikan Lisa hanya melihat kegagalan dan kerugian tanpa memahami
suami, pengorbanan dari suaminya. Dan disinilah kita belajar bahwa cinta saja tak cukup untuk mempertahankan rumah tangga, karena cara berkomunikasi, kepercayaan, rasa hormat serta kemauan untuk saling menghargai akan sangat dibutuhkan untuk sebuah keutuhan. Sebagaimana Allah juga telah menunjukkan dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Rum ayat 21 bahwa setiap pasangan diciptakan agar saling menenteramkan dan dipersatukan oleh kasih sayang. Saya James pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dan support channel kita ini. Dan sedikit tips dari saya, semisal pasangan kalian sedang membuat kalian kesal, jangan langsung mencari cara untuk menghabisinya. Jangan langsung menghitung nilai asuransinya, karena ingat, pasangan baru yang akan kalian temukan di lain hari biayanya akan jauh lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, dipermudahkan segala yang diciptakan. Amin amin ya rabbal alamin.